kelompok 2 kelas 4 dari SMA Negeri 11 Banda Aceh ingin menceritakan atau membahas sejarah rumah Aceh. Mengapa kami ingin membahas rumah Aceh? Karena rumah Aceh adalah rumah peninggalan Cut Nyadin dan banyak sekali barang yang ditinggalkan di rumah itu. Nah, jika ingin mengetahui lebih lanjut, ayo ikuti kami. Hai, di samping aku ada ruang pelaminan. Ruang pelaminan berisi pelaminan atau tempat mempelai bersanding. Singgasana ditata dari seperangkat kasur dan bantal guling yang tersusun di bagian kiri dan kanan masing-masing 7 buah. Dalam masyarakat Aceh, bantal guling seperti ini lebih dikenal dengan nama bantai metapok. Sesuai dengan wujudnya, di mana pada kedua bagian dengan kepalanya tampok dihiasi lempengan bersulam benang emas dan perak, atau bahkan dihiasi dengan lempengan emas atau perak bertatahkan motif ragam hias, suluran, dan bunga. Bagian plafon ruangan ini ditutupi dengan kain langit-langit atau leng-langlet yang pada setiap sudutnya dilapisi dengan kain warna merah dengan ragam hias bunga sudut. Bagian pinggir langit-langit dihiasi pula dengan gantungan ayu berkasap-kasap. Sedangkan berkeseluruhan dinding ditutupi dengan tirai atau tirai. Tirai ini berwarna dasar merah dan kuning. Dengan kita bisa lihat ya, ini warna tirainya kuning ataupun merah, tapi di sini tirainya kuning. Bagian pinggir tirai dikelilingi dengan sulaman kasar bermotif bunga melur atau bunga melulu. Bagian lantai ditutupi dengan permadani yang dilengkapi dengan peralatan upacara pakinangan yang terdiri dari dalang, cerana, mendam, cerie, ludahan, dan alat penerayang atau panyol. Kesemua peralatan ini terbuat dari bahan kuningan yang dihiasi dengan penutup dari kain berhias kasap emas. Ini termasuk ikan air tawar dan berkembang biak dengan cara ovivivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah guys, ikan ini memiliki 14 hingga 12 gigi gergaji di setiap sisinya. Ukurannya mampu mencapai 6,6 meter loh guys. Tubuh hiu gergaji berwarna hitam keabu-abuan dan pada bagian bawah berwarna lebih cerah atau putih. Warna tubuh beragam tergantung habitatnya ya guys. Hiu ini memiliki indera penciuman yang tajam. Indera ini digunakan untuk memburu mangsanya. Gergaji pada hiu digunakan sebagai alat mencari makanan dan alat pertahanan terhadap musuhnya. Ikan hiu gergaji termasuk di wilayah tropis yang menyebar di Australia, India, Indonesia, Papua Nugini, Afrika Selatan, dan Thailand. Guys, di sini ada gendang. Alat musik perkusi yang terbuat dari kayu dan kulit kerbau. Dimainkan dengan cara memukul dan menggunakan telapak tangan lalu memakai kayu. Gendang seperti ini menjadi alat pelengkap tempo tari musik tradisional. Ini ada melaut. Nelayan Aceh sebagian besar adalah nelayan tradisional. Peralatan yang digunakan juga masih tradisional dalam melakukan aktivitas melaut. Nelayan Aceh masih mengenalkan sistem hari baik dan hari buruk yang ditetapkan oleh seorang pawang laut. Nah, di samping ini juga ada peralatan berburu. Masyarakat Aceh melakukan aktivitas berburu secara tradisional biasanya menggunakan taron atau jerat yang terbuat dari rotan berbentuk lingkaran. Tombak yang parangnya panjang. Berburu dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 7 orang sampai 10 orang yang dipimpin oleh seseorang pawang. Kelompok ini terbagi atas kelompok semaroh atau penghalang.
mengembangkan sel kanker, membantu masalah pencernaan dan bisul. Di sini ada cengkeh. Cengkeh manfaatnya adalah melindungi dari kanker, meningkatkan kesehatan hati, menjaga kesehatan tulang, mengobati sakit mah, mengendalikan kadar gula darah. Nah, di sini juga ada pinang. Pinang dapat menambah energi, menjaga kesehatan jantung, serta melindungi hati dari kerusakan. Berpotensi menurunkan risiko kanker dan mengurangi gejala skizofrenia. Di sebelah sini ada ketumbar. Ketumbar dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengatur gula darah, melawan infeksi, menjaga kesehatan otak. Jadi ada iluminasi. Iluminasi adalah penghias naskah. Hiasan itu biasanya membingkai teks di halaman tertentu atau halaman pertama, atau memikat atau menimbulkan daya tarik pembacanya sekaligus menambah nilai estetis dalam suatu naskah. Motifnya berupa kekayaan flora dan di satu daerah atau asal naskah. Berbagai bentuk dan desain iluminasi memiliki kekhasan dan keunikan yang menjadi karakteristik dari setiap naskah kuno tersebut. Di sebelah sini ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini berisi tentang khutbah pertama tentang salat dan kedua tentang wafat Nabi Muhammad SAW. Ukurannya 16 kali 180 cm. Bahasa yang digunakan Arab. Tahun penulisan abad ke-17. Bahan atau cap kertas Eropa atau bulan sabit tersenyum bersusun 3 tahun 1725 Masehi. Di samping saya ada Al-Quran. Al-Quran tulisan tangan ini tulis dengan sangat rapi dan bagus pada masa Kesultanan Aceh, yaitu pada abad ke-17 Masehi. Tahun pembeliannya pada tahun 2021. Ukuran panjangnya 27 cm, lebarnya 17,9 cm, tingginya 6,3 meter. Bahasa atau aksaranya adalah Melayu atau Jawi. Bahan yang digunakan adalah kertas dari Eropa. Nah guys, di sini juga ada tauhid. Tauhid ini membahas tentang naskah, tentang keimanan, sifat-sifat Nabi, definisi Tuhan, serta syarat dan rukun salat serta muqaddimah. Nah, sekarang di samping ini ada kitab fikih. Kitab fikih ini ukurannya panjang 29 cm, lebarnya 19,5 cm. Bahasa atau aksaranya Arab atau Arab. Bahannya dari kertas Eropa. Di samping saya ada Rejung Bujang dan Gadis. Teks Rejung Bait. Bait pertamanya berjudul Adun Bujudi. Ukurannya panjang 44,5 cm, diameter 7,6 cm, beratnya 0,365 kg. Tahun cetaknya 12 bulan 1 1998. Tempat pembuatan Kelurahan Penggatungan Kota Bengkulu. Bahannya bambu 1 ruas. Di sebelah sini tuh ada prasasti Timah B, berisi tentang rajak ditemukan di dasar aliran Sungai Musi. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi. Ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, tebal 0,1 cm. Bahan atau aksara yang digunakan tidak terbaca disebabkan oleh endapan air sungai. Itu juga ada kitab sejarah Islam. Kitab sejarah Islam ini berisi tentang sejarah Islam, antara lain menceritakan riwayat Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Kitab ini dicetak pada tahun 1935 Masehi atau 1353 Hijriyah. Penulisannya adalah Nasruddin Thaib, ditulis dengan huruf Arab dan Arab Melayu. Nah, jadi di sini ada Mahar Nabuat. Naskah ini berisi tentang amalan-amalan yang harus dilihat, dibaca setiap pagi dan petang, dan diyakini Allah SWT akan memberikan keselamatan, kemudahan di dunia dan di akhirat.
Ukurannya panjang 420 cm, lebarnya 6 cm, bahasa atau aksaranya Melayu atau Jawi. Bahannya dari kertas Eropa. Nah guys, di sini ada Al-Quran tulis tangan. Al-Quran ini ditulis dengan tangan oleh Tengku Hamdani Rusli di Kampung Jambu, Papan, Kecamatan Pulut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Penulisan dimulai dari tanggal 2 Safar 1426 Hijriah 2005 Masehi dan selesai tanggal 1 Oktober 2008. Panjangnya 80 cm, lebarnya 65 cm. Bagaimana kesan Ibu tentang rumah Aceh? Rumah Aceh sangat cantik dan unik sekali. Masya Allah. Aceh begitu bangga dengan rumah Aceh. Makcik suka seronok datang ke sini. Dan banyak kali makcik datang ke sini dan rumah Aceh ni tak pernah ketinggalan makcik lawati. Aceh best. Terima kasih Makcik. Okey, sama.